Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang macam-macam instrumen evaluasi. Jadi, macam-macam instrumen evaluasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat penilaian unjuk kerja, yang kelima penilaian proyek, dan yang terakhir yaitu penilaian produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan atau observasi. Jadi, pengamatan adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tingkah laku peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai alat evaluasi. Sedangkan tujuan dari observasi dalam instrumen evaluasi adalah untuk mengumpulkan data yang objektif dan tepat dan dapat diandalkan tentang apa yang terjadi dalam situasi yang sedang dievaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran langsung tentang konteks, interaksi, dan hasil yang muncul suatu program atau kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan dalam observasi. Di situ ada 5 teknik yang digunakan, yaitu observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipatif, observasi non-partisipatif, dan observasi melalui rekaman audiovisual. Nah, observasi terstruktur ini yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau objek tertentu dengan menggunakan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan observasi tidak terstruktur itu yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan tanpa menggunakan kerangka kerja atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam situasi atau konteks yang diamati. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti secara aktif itu terlibat dalam kegiatan atau interaksi yang terjadi. Jadi terlibat langsung dalam interaksi yang terjadi di dalam kelompok atau komunitas. Selanjutnya yaitu observasi non-partisipatif. Observasi non-partisipatif yaitu metode observasi di mana peneliti atau pengamat tidak terlibat secara langsung dalam situasi atau kelompok yang sedang diamati. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu observasi melalui rekaman audiovisual. Adalah metode observasi di mana kegiatan atau kejadian diamati dan direkam menggunakan alat audio dan visual seperti kamera atau perekam suara. Jadi alat-alat itu sebagai alat bantu dalam observasi melalui rekaman audio visual. Yaitu wawancara. Jadi wawancara merupakan interaksi langsung antara evaluator dan responden, di mana evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan evaluasi yang sedang dilakukan. Dalam instrumen evaluasi, wawancara ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur, dan ada wawancara semi terstruktur. Lah, wawancara terstruktur ini apa? Wawancara terstruktur ini yaitu jenis wawancara dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Jadi sebelum mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara itu si evaluator ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada si responden. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak terstruktur ini yaitu jenis wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa daftar pertanyaan yang telah dilakukan sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu wawancara semi terstruktur. Jadi wawancara semi terstruktur ini yaitu kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi dalam wawancara semi terstruktur ini pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai kerangka acuan. Namun mereka juga memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik tambahan yang muncul selama wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara yaitu yang pertama yaitu menjaga hubungan baik. Maksudnya menjaga hubungan baik ini antara si evaluator dengan si responden ini dalam keadaan yang baik, tidak ada pertengkaran atau hal apapun. Dan yang kedua yaitu menghindari hal-hal yang mengganggu jalannya wawancara. Yang kedua yaitu batasi waktu dalam wawancara. Jadi
mulu-mulu terlalu panjang gitu, cuma dibatasi hanya beberapa jam atau beberapa menit untuk wawancara. Dan yang terakhir yaitu mencatat semua hasil wawancara untuk mendapatkan evaluasi yang baik. Dan untuk mendapatkan observasi yang baik itu apapun yang kita tanyakan kepada si responden itu sebaiknya kita catat untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu angket atau kuesioner. Pasti dari kalian semua pasti tahu atau mendengar ya kata-kata kuesioner. Jadi angket atau kuesioner ini yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh sebagian orang, atau enggak cuma peserta didik ya, cuma sebagian orang atau semua orang. Itu bentuknya bisa terbuka, bisa tertutup, dan bisa terbuka tertutup, dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh si responden tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun angket yaitu yang pertama, pertanyaan hendaknya pendek dan jelas. Walaupun pertanyaan itu panjang tapi nggak jelas itu nggak guna. Jadi untuk kuesioner atau angket ini biasanya menggunakan pertanyaan yang pendek dan jelas dan memiliki tujuan yang jelas juga. Yang kedua yaitu mengandung satu jawaban. Jadi satu pertanyaan itu mengandung satu jawaban. Tidak boleh satu pertanyaan itu mengandung dua jawaban, atau bisa dibilang untuk mengecoh lah, itu tidak boleh. Jadi satu pertanyaan itu memiliki satu jawaban yang jelas. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan itu tidak boleh menyinggung. Jadi pastikan untuk memberikan pertanyaan yang tidak menyinggung si responden dan memberikan pertanyaan yang baik dan memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa? Dari sebuah pertanyaan atau kuesioner ini yang diajukan untuk si responden ini, kalau semuanya berjalan dengan baik, ini dapat memudahkan untuk menganalisis dan diinterpretasikan dari analisis data ini. Penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Penilaian unjuk kerja adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dan pencapaian seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan mereka. Teknik penilaian unjuk kerja. Yang pertama, metode holistik. Yang kedua, metode analitik. Metode holistik dalam penilaian unjuk kerja melibatkan pendekatan yang menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja individu atau kelompok secara keseluruhan. Metode analitik dalam teknik penilaian unjuk kerja merupakan pendekatan yang lebih terfokus pada analisis terperinci terhadap komponen-komponen kinerja individu. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian unjuk kerja. Yang pertama yaitu langkah-langkah kinerja yang diharapkan itu akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu kemampuan yang akan diteliti tidak perlu banyak. Dan yang kelima yaitu kemampuan yang akan dinilai itu diurutkan berdasarkan kemampuan yang hendak diamati. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penilaian proyek. Yang pertama, kemampuan pengelolaan, atau yang kedua, relevansi. Yang ketiga, keterampilan dan pemahaman dalam pembelajaran keaslian. Beberapa aspek yang sering direlevasi dalam penilaian proyek meliputi: yang pertama, kualitas hasil. Yang kedua, keberhasilan pencapaian tujuan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap jadwal. Yang keempat, pengelolaan biaya. Yang kelima, pengelolaan risiko. Yang keenam, kolaborasi tim. Dan yang terakhir, kepatuhan hukum dan peraturan. Penilaian produk. Teknik penilaian produk dilakukan dalam 3 tahap, meliputi tahap persiapan, tahap pembuatan, dan yang terakhir tahap penilaian atau apresial. Tujuan penilaian: A. Menilai penguasaan keterampilan peserta didik sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. B.
B. Menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik pada setiap akhir jenjang di sekolah kejuruan. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan peserta didik yang akan memasuki institut pendidikan kejuruan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.